Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan serta subscribe dari Anda untuk membangun channel ini. Tekan belnya untuk mendapatkan notif dari video terbaru untuk Anda. Waktu saya datang ke tempat ini, kesan pertamanya adalah apa? Kesan pertamanya, ini adalah gereja yang paling aman di seluruh dunia. Dijaganya juga oleh Brimob. Bukan hanya dijaga oleh Brimob, Ibu WK-nya saya ngomong, saya boleh minum? Siap, silakan. Wah buset, kata galak banget kata saya itu. Jadi semuanya harus siap. Lalu pada malam hari ini kita berbicara tentang apa? Pelayanan. Berperan. Entah dalam pelayanan di gereja, entah pelayanan di rumah, entah pelayanan di lingkungan kita. Karena melayani orang tuh gak gampang. Sudah capek-capek, masih nyebelin. Makanya saya juga kadang-kadang sudah capek-capek datang, nyebelin, gua suntik mati juga ini orang gitu. Namun di sini dikatakan kalau mau berperan, kalau mau melayani, jangan jadi orang yang baperan. Ibu tahu baper itu apa? Hah? Gampang ngambek, membawa-bawa perasaan. Gak boleh bawa perasaan? Boleh gak bawa perasaan? Jangan baperan. Boleh nggak bawa perasaan? Ingat, perasaan itu bagian dari hidup kita. Bagian hidup kita. Kalau saya senang, senang. Saya itu kalau sudah pertemuan seperti ini, kadang-kadang sedih. Sedihnya apa? Banyak ibu-ibu yang minta foto. Lalu kalau ibu-ibu itu sudah foto, dia lihat, ini jelek, kata dia itu. Lalu diulang lagi. Sekali lagi, jelek juga. Ini saya mengatakan, ibu tahu jeleknya dari mana? Saya kelihatan gendut. Pokoknya nggak mau. Lalu pernah dengan ibu dipotret, lalu dikatakan, ini bagus Romo. Kenapa bagus? Karena sayanya kelihatan kecil. Padahal sayanya burem. Tapi saya ini burem. Gak apa-apa, yang penting saya kecil gitu ya. Jadi, perasaan adalah bagian dari hidup saya. Kalau orang tidak punya perasaan, bahaya juga. Gak boleh pelayan tidak ada perasaan. Jadi kalau datang, selamat datang, silakan. Satu bangku berempat, jangan lebih. Kalau lebih, nanti COVID. Itu orang yang tidak pakai perasaan. Ingat kalau di bank, Anda tahu di bank, customer service-nya selalu, selamat datang, ini saya bantu. Kita tuh nyaman gitu ya. Jadi perasaan bagian dari hidup kita tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi dalam pelayanan orang tidak boleh menekankan pelayanan lewat perasaan. Sama, hidup perkawinan pun tidak boleh berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu datang dan pergi. Gitu? Coba aja lihat saya ngomong terus. Anda masih begini. 15 menit saya ngomong. 30 menit Anda ngomong. Saya ngomong begini. 50 menit saya ngomong, Anda sudah masuk alam surga. Saya pun sama, saya kalau misa pun khotbah tidak baperan. Ada yang umat antusias ngeliatin, syukur. Ada yang tertidur, bersyukur juga saya. Saya suka bersyukur kalau ada khotbah, ada umat tertidur. Saya selalu berkata, Tuhan syukur. Di rumah dia tidak bisa tidur. Di rumah Tuhan dia bisa tidur, haleluya. Semoga jangan bangun-bangun dia Tuhan. Oh, ingat, kalau mati di gereja berarti akan masuk enak aja neraka.
Di surga, di gereja aja berani tidur. Kurang ajar sekali. Jangan harap mati di gereja, masuk surga enak Di rumah Tuhan aja seenaknya. Jadi lihat, baperan itu berarti apa? Saya kok satu kesimpulannya. Kalau orang melayani pakai baperan, orang itu tidak rendah hati. Orang itu tidak rendah hati. Sama dengan pasangan pun. Dalam pasangan suami istri di sini, berapa yang belum menikah? Masih ada. Saya ada teman kalau begitu. Terima kasih. Di dalam pernikahan, seperti tadi saya katakan, perasaan itu naik turun. Waktu awal-awal kita jatuh cinta, senang banget melihat pasangan kita. Dan laki-laki itu akan memuji terus perempuan itu. Kenapa? Supaya dapat hatinya. Ih, kamu cantik banget. Enggak, dia lebih cantik. Enggak, kamu tuh enggak ada duanya. Di hatiku hanya kamu. Yang lain di luar hatiku. Itu baru nikah. Setelah lama-lama nikah, apa yang terjadi? Mana ada suami masih memuji istrinya? Jarang. Istrinya mau mengerjakan dari aku. Istrinya mau ngerjain apapun, Pak, kopi. Enak enggak? Mau lagi enggak? Maka besok lagi jangan ngomong Pak, kopi, Pak. Jadi kalau suami menyenangkan, mungkin perasaan Anda senang. Tetapi kalau suami menjengkelkan, lalu perasaan Anda drop, lalu mau ditinggalkan suaminya. Lihat, tukar tambah dengan sepatu. Jadi sama, para suami pun selalu berkata, Romo dulu istri saya itu baik banget. Kita tuh sering ngobrol, sering cerita. Sekarang Romo setelah menikah 20 tahun lebih, dia yang ngomong terus. Sampai saya mau ngomong, nanti dulu, saya belum selesai. Nanti dulu. Ya ampun. Maka suatu saat seorang suami pernah bahagia karena istrinya apa? Sariawan. Dia langsung ngomong, Tuhan semoga dia sariawan seumur hidup gitu ya. Sehingga saya bisa ngomong akhirnya. Jadi lihat, perasaan tidak pernah bisa menjadi dasar bagi kita untuk melayani. Karena tadi perasaan itu datang dan pergi. Senang. Tiba-tiba bisa drop. Maka sekarang kita lihat, kalau dalam pengalaman iman, perasaan tidak boleh kita jadikan dasar untuk pelayanan. Jangan pernah lupa, sejak zaman Nabi Yeremia sampai Yesus pun melayani. Pernahkah Yesus ditolak? Sering. Bukan pernah, sering Yesus ditolak. Bahkan saudaranya pun mengatakan dia sebagai apa? Keren. Kalau orang Katolik itu kalau ditanya tentang kitab suci langsung semuanya rendah hati. Nggak mau menjawab. Takut Romonya tersinggung. Kan itu bagian Romo yang sebetulnya kita udah tahu, betul atau tidak? Dicabut Tuhan nyawa Anda. Saudara-saudara Yesus pernah mengatakan dia gila. Kitab suci di sini dengan kitab suci di gereja Katolik yang ngomong sama ya? Sama, ini Katolik bukan? Katolik Roma toh? Kitab sucinya sama. Kenapa Anda bengong waktu Yesus disebut gila? Pernah baca atau Anda nggak punya kitab suci? Jangan-jangan. Saya nanti mau izin kepada Romo Edwin, tolonglah kolektor nggak perlu diadain dulu 1 bulan biar beli kitab suci gitu ya. Jadi Yesus pun pernah ditolak. Nabi Yeremia, nabi besar, kalau Anda ikut, di sini ada misa harian. Ada. Ini yang orang sini mana sih? Angkat tangan.
Karena beberapa ditanya, mana yang paroki Santo Thomas? Oh, pantesan yang ini bukan. Ini pendatang ya? Sama. Tapi saya pendatang legal. Oh, legal. Kelihatan pakai hijau-hijau di sini. Jadi hari ini bicaranya tentang apa? Tentang Yeremia. Yeremia dilihat apa? Dia nabi yang dilawan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan Allah berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan Tuhan pun berkata, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Jadi Bapak Ibu ingatlah, pada saat kita berani melayani, jangan pernah lupa kita ini milik Tuhan. Jadi walaupun orang-orang akan menganiaya kamu harus tetap bertahan. Karena di gereja Katolik itu, jangan ngomong-ngomong ya, banyak komentator. Banyak banget. Anda nggak berperan diomongin. Katolik kok diem-diem saja. Anda aktif diomongin. Nah, lu lagi, benar. Setiap acara paroki, perkawinan, dia datang. Kematian, dia lagi. Pasturnya disunat, dia lagi gitu ya. Oh, ada pastor yang belum disunat gitu ya. Jadi, kalau orang itu dia muncul, diomongin. Lebih baik mana? Lebih baik diam saja atau kita berperan dan diomongin? Lebih baik tetap baik walaupun diomongin. Benar. Bukan biar terkenal, biar orang lihat langsung emosi gitu ya. Jadi perhatikan di sana, mau seperti apapun kita akan dikomentari. Tuh. Pastor pun selalu dikomentari. Saya dari dulu sejak mau ditahbiskan, pembimbing rohani saya mengatakan, Romo, jangan takut komentar umat. Romo, saya pernah tugas di pastoran, pagi-pagi, itu saya senangnya pagi-pagi baca buku di taman, diam sendirian. Ada ibu-ibu WK. Tahu toh ibu-ibu WK. Oi, bibirnya banyak banget. Tapi bukan WK di Santo Thomas ini. Santo Thomas ini jos. Ini di paroki Antah Berantah. Waktu saya tugas, saya sedang diam, itu ibu datang. Ifrater pagi-pagi diam, ngapain? Tugas pastoral, kunjungan. Tuhan, inilah sebabnya kenapa pastor tidak boleh menikah. Lalu besoknya lagi saya kunjungan ke oma-oma, melihat mulai pada masuk pagi-pagi sudah jalan-jalan keluyuran kemana-mana. Salah melulu Tuhan. Jadi kalau kita misalnya saja ini ada dua umat, ada 4 kubu. Dia menyenangkan 2 kubu, kayaknya kanan dan kiri yang gampang. Saya menyenangkan umat sini. Umat situ senang atau tidak? Nggak suka. Saya menyenangkan sini. Dia nggak suka. Saya menyenangkan semuanya. Emangnya saya menyenang orang lain. Capek kalau mau ngedengerin orang lain. Ingat itu. Capek. Ya, maka sama di dalam pelayanan pun kita akan capek kalau cuma ngikutin orang lain. Jadi kalau begitu berperan melayani, apa dasarnya? Apa yang harus saya lakukan? Supaya jelas Bapak Ibu,
Saya itu ngomong pertama sampai jam 7. Jam 7 ya, panitia ya. Halo. Hei, gua dicuekin. Hai. Ya, panitia ditanya malah senyum. Saya sampai jam 7 ya? Gelombang 1 ya? Ya. Hah? Bukan. Sesi 1 sampai jam 7 ya? Iya. Baru ngeh. Saya dari tadi. Untung saya nggak baperan. Biasanya kalau panitia saya tanya nggak bisa ngejawab, saya langsung pulang. Tapi ini di sini nggak berani. Brimob nembak gue, modar gue. Jadi perhatikan, kalau kita tahu para nabi pun ditolak, bahkan Yesus pun ditolak, berarti apa? Risiko seorang pelayan harus siap ditolak. Saya ingat apa yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus. Kalau kamu pelayanan ditolak, tidak apa-apa. Asal jangan ada satu domba pun tidak diperhatikan oleh gereja. Keren banget Bapak Paus. Jadi kalau kamu pelayanan ditolak, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada anak Allah yang tidak dilayani. Ini kerikil-kerikil pelayanan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita lihat motivasinya macam-macam. Ada yang mau melayani karena mau melihat romo parokinya. Ibu-ibu itu kalau pagi-pagi, romo makanan, romo. Sudah naruh makanan, masih duduk di depan romonya. Ya Allah, ngapain sih? Gitu ya. Nanti yang namanya ibu-ibu terpesona. Aku terpesona, gitu betul kan? Maka kan kadang-kadang saya suka aneh. Bapak istri ada dengan istri? Ya, sebelahnya. Sudah berapa tahun menikah, Pak? 42 tahun. Lihat suami istri makin lama makin mirip wajahnya. Tidak aneh, 42 tahun tidur berhadap-hadapan terus. Dia ngeluarin napas, gua ngambil napas. Ya udah satu napas gitu ya. Jadi tidak salah kalau suami istri wajahnya makin mirip, betul. Tapi menjadi masalah kalau ibu-ibu makin mirip pastor parokinya. Itu berarti berlama-lama di mana? Nggak boleh ngomong. Jadi motivasinya apa? Ada pelayanan-pelayan yang kadang-kadang pastor, saya mau melayani karena sudah tidak punya pekerjaan lagi, sudah pensiun. Udah banyak waktu sekarang untuk pelayanan. Hei! Jangan menjadikan waktu pensiun untuk pelayanan. Pelayanan itu pemberian diri, bukan ngasih waktu kosong. Dan maaf, ada juga anak muda yang mengatakan, pastor maaf, saya masih muda. Sibuk. Nanti saja saya pelayanan kalau sudah punya waktu. Dan dia betul punya waktu setelah dia tertidur kaki. Tinggal didoakan orang ini. Macam-macam motivasi. Ada juga orang, ya kadang-kadang kita lucu juga ya orang Katolik. Orang Katolik kan senang sekali kalau anak-anaknya sekolah di gereja, di sekolah Katolik. Betul atau tidak? Betul. Karena sekolah Katolik disiplin lah katakanlah. Tapi kalau sudah datang itu kan mencarikan kalau ada wawancara ya kalau mau sekolah itu untuk menentukan uang pangkal. Ya atau tidak? Ibu-ibunya tuh pinter. Semua perhiasan diturun gak dipakai. Itu tas yang tadinya Louis Vuitton jadi plastik kresek gitu ya. Pakai sendal. Biar uang pangkalnya murah. Ada yang seperti itu? Bertobatlah.
Lihat, menyedihkan seringkali. Motivasinya apa? Ada juga yang ke gereja, motivasinya apa? Promo, kami kan orang Katolik, kalau minggu nggak ke gereja itu seperti ada yang salah. Jadi ke gereja hari Minggu itu sebagai sebuah kewajiban. Maka kalau udah kewajiban, duduk, tiba-tiba lihat romonya, yang ini apes, pasti lama. Saya kalau dulu sebelum terkenal, coba sebentar. Kalau Anda nggak suka keluar aja ya, silakan. Bukan supaya Anda merasa tidak menderita di sini gitu ya. Nah, saya sebelum terkenal, saya senang sekali kalau bisa nggak pakai jubah. Saya duduk dekat umat, memperhatikan umat. Dan umat itu mulai gelisah dalam acara apa? Bukan kolektif. Pernah saya sebelah, ada anak, ada ibu, lalu anaknya sebelah sana. Gitu. Lalu pas kolektif kan diputar kayak gitu. Saya juga sudah siapkan. Uang saku saya kan kecil. Jadi kolektif 20.000 cukup. Uang itu balik juga lagi sama saya. Gitu kan. Kalau lebih banyak enak aja. Nah ini. Tahu aja. Lalu tiba-tiba setelah lewat si ibu itu langsung ibu itu, aduh. Lalu anaknya ngomong, mama kenapa? Mama salah ngambil uang. Kenapa mama? Mama mau kasih 5.000, tahunnya itu yang merah 100.000. Lalu anaknya ngomong, ambil lagi ya mah. Jangan gitu. Maka ibu-ibu itu pintar, sebelum ke gereja kolektif itu disimpan dulu, cek. Ini siap untuk kolektif. Nah ini nih, stop gitu, masukin gitu ya. Jadi motivasinya apa? Maka Bapak Ibu ingat enggak? Dulu ada di gereja kita misa penyembuhan. Masih ingat? Masih? Sekarang ada atau tidak? Tidak diperbolehkan lagi misa penyembuhan. Ya, baru kemarin. Ini tidak sadar bahwa setiap misa itu penyembuhan. Oh ya. Bukan hanya punya Cikanyere, maaf. Lalu kenapa pas di Cikanyere ada penyembuhan, di Santo Thomas ada penyembuhan? Malah sakit. Kenapa cobain? Kenapa di Cikanyere ada penyembuhan? Karena orang datang sudah dengan niat ingin disembuhkan. Betul atau tidak? Motivasinya. Sedangkan ke gereja Santo Thomas, lihat dekat gereja Santo Thomas kalau bisa gimana? Mau kemana Bu? Misa. Niatnya aja kayak gitu. Mana mungkin disembuhkan oleh Tuhan, betul atau tidak? Mana mungkin pulang sebagai orang yang terberkati? Maaf ya, kalau Anda tersinggung, ya nggak apa-apa. Nggak perlu keluar Pak. Bayar 2 kali. Mana mungkin? Jadi kalau motivasinya hari Minggu ini hanya untuk datang doang, ya ini hari Tuhan, wajiblah. So, Anda benar, Anda sudah mendapat upah. Yaitu apa? Anda sudah melakukan kewajiban dengan baik. Tapi pada saat saya misa di sana, pagi-pagi benar saya harus datang. Bahkan tempat duduk pun dibuki, yaitu tidak oleh tas. Iya, begitu niatnya. Lalu pada saat misa pun apakah Anda ngantuk? Tidak akan. Karena apa? Ingin disembuhkan. Jangan pernah lupa di seluruh kitab suci kalau Yesus menyembuhkan, apa kata-kata Yesus?
Kenapa imanmu? Imanmu menyembuhkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Yesus nggak pernah ada iseng-iseng kok, nggak pernah. Yesus melihat orang menderita, sehat, sembuh, kaya, istri 2, enggak. Yesus nggak pernah iseng kayak gitu, enggak. Ingat, mujizat itu tidak tiba-tiba jeblek, enggak. Justru orang itu percaya, bila aku jamah jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Iman, motivasi. Maka pelayanan, ada yang pelayanan, ingat, pelayanan, ada yang di dalam pelayanan orang semakin mencintai Tuhan, ada yang pelayannya up and down itu tabu. Pernah kok ada orang yang ngomong, selama pasturnya pastor Eko, gue nggak akan datang lagi. Dan saya tenang-tenang saja, ya nggak apa-apa. Jadi perhatikan di sini, kita akhirnya harus memurnikan motivasi pelayanan. Ingat, di dalam pelayanan tentu kita punya tujuan. Ada usaha, ada kesulitan, ada teman, dan ini seringkali dilupakan. Apa? Iman. Pelayanan itu harus muncul dari iman. Pelayanan itu adalah sebagai sebuah tindakan bahwa saya mau mencintai Tuhan. Jadi harusnya orang yang semakin melayani semakin mencintai Tuhan. Dan kalau Anda semakin lama mencintai Tuhan, Anda pun semakin lama tidak akan tegaan pada orang lain. Maka pelayanan di gereja itu bagusnya apa? Tidak ada bayaran. Halo, nggak ada. Maka saya di gereja saya banyak OMK. Di sini ada OMK? Ada. Penyanyi ya. Kamu tadinya mau nyanyi sebelumnya ya, tapi kena macet. Jadi mereka bukan baperan, mereka tidak bisa berperan karena macet. Ada OMK di paroki kami lebih senang melayani di gereja Kristen daripada di gereja Katolik. Kenapa? Cien lah cien. Ada cuannya. Jadi sekali pelayanan dia dapat 250.000. Di gereja Katolik dapat apa? Dapat sakit hati. Maka kadang-kadang maaf. Ada kur yang sakit hati karena setelah misa pasturnya nggak terima kasih sama kur ini. Loh, Anda tuh kur bukan melayani pasturnya nih, coy. Jangan lupa loh, pastur di sini paling-paling berapa tahun di sini? Ya kan? Tidak lebih dari 3 sampai 5 tahun dipindahin. Tenang aja. Jangan gelisah hatimu. Kalau sudah tidak tahan, mari kita novenakan. Ada pastor Edi ini? Ada ya. Ada di belakang. Paling-paling saya tidak boleh datang ke sini lagi gitu ya. Jadi perhatikan, saya harus sadar kalau Anda sudah bertugas di sini, Anda tidak melayani imam, tolong itu. Anda melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita pun harus menarik supaya pastornya senang sama kita. Kampret lu. Ya bener. Itu yang ketawa kampret. Yang ketawa baper tuh. Tolong.
dirubah cara pandangnya, dirubah motivasinya. Saya pun sama, saya datang ke tempat ini untuk apa? Berbagi. Waktu Pak Heru dengan satu rombongan datang, kan ingat ya, ini tuh kan kampung. Kelapa Dua itu kan kampung. Saya dengerin dulu, tenang aja. Langsung jempol, langsung keluar serigalanya. Wah. Dari kampung Kelapa Dua ke kampung Tangerang. Itu berjam-jam. Lalu saya mengatakan, Pastor, saya dengan senang hati. Saya datang ke tempat ini untuk berbagi apa? Kecintaan saya kepada para pelayan. Saya ingin orang Katolik itu melayani bukan karena pastor. Saya pun sama. Di sini Anda senang, syukur pada Allah. Anda tidak senang, silahkan lempar sepatu pada yang pegang laptop. Dia mewakili saya. Jadi perhatikan di sini bahwa kita harus mengubah apa? Pola pandang kita bahwa kita ada di gereja Katolik karena iman. Karena saya percaya. Saya melayani karena saya percaya. Bahkan saya bertahan hidup dengan orang yang saya cintai dulunya. Sekarang menyebalkan. Saya percaya. Bapak coba pandang istri Bapak. Jangan istri orang lain, orang lain lagi. Bapak percaya bahwa beliau ini diberikan Tuhan kepada Bapak? Dia percaya. Kadang-kadang saya suka kaget, Bu, Pak. Saya sering menikahkan orang. Sampai sekarang saya belum pernah menikah. Udah ratusan Pak saya memberkati perkawinan. Saya kadang-kadang kaget. Laki-lakinya ganteng banget. Perempuannya, ya Allah. Bentuknya tidak beraturan. Nggak jelas, lewat pintu aja harus miring, kata saya itu. Padahal udah 2 pintu yang dibuka, kata saya. Sampai saya berkata, saya aja yang laki-laki nggak suka gitu ya. Nggak tertarik. Saya tanya pada laki-lakinya, lu tertarik sama dia? Emang kamu kawin dengan dia? Iya Pastor, apa bagusnya? Udah, lupakan. Padahal dia mau kanonik. Pastor tidak melihat yang saya lihat. Itu lihat edan. Betul, gila. Cinta itu karya Tuhan. Maka Anda bisa bertahan berpuluh-puluh tahun dengan pasangan Anda yang ingat. Karena Tuhan. Jangan lupa itu. Coba saya tanya, Bu, kalau ibu tanpa Tuhan, bisa tahan dengan Bapak? Lihat ibu jujur. Terima kasih atas kejujuran, Bu. Kalau tanpa Tuhan, saya sudah akan ngomong kepada Tuhan, ini titipanmu, saya kembalikan pada kamu. Panggil dia secepatnya. Lalu pasangan, dia duluan Tuhan, gitu ya. Jadi jangan pernah lupa, di dalam setiap panggilan, entah hidup bersama ataupun dalam pelayanan, selalu harus ada iman bahwa Tuhan berperan. Ini yang menyebabkan kenapa di sini kan punya bapak ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak yang sudah mulai remaja ya. Kenapa anak-anak remaja sekarang sulit menikah? Satu, mereka takut memilih. Mereka takut memilih. Jangan-jangan nanti putus. Jangan-jangan nanti dikecewakan. Jangan-jangan gue diduakan. Jangan-jangan dan akhirnya tidak berani memilih. Karena yang mau dibangun sudah ketakutan. Maka saya paling jengkel kalau ada perkawinan orang sekarang
Suka ngomong, sebelum perkawinan, kami mau harta terpisah. Ada loh, ada. Lalu saya tanya, kenapa? Nanti kalau cerai, supaya nggak repot. Hei, borokokok. Kalau kamu mau menikah dan sudah takut cerai, jangan nikah. Jangan nikah. Ngapain lo? Lalu saya tanya, kamu bisa hidup sendiri? Bahagia. Ya sudah, ngapain dengan nikah dia? Jadi kalau Anda takut cerai, ya jangan nikah. Kalau Anda mau nikah, Anda harus punya apa Bapak Ibu? Iman. Percayalah. Saya pun sama, sewaktu saya diminta untuk menjadi pastor, saya ditanya oleh itu, Eko, kamu siap jadi pastor? Siap, Monsinyur. Kamu yakin kamu tidak tergoda oleh wanita? Ibu tahu jawabannya apa? Hah? Ibu yakin? Saya aja nggak yakin ya, Bu. Saya normal, Bu. Saya normal. Saya masih tahu mana yang cantik dan tidak. Saya normal. Tetapi saya akan mengatakan apa? Dengan bantuan Tuhan saya percaya. Saya punya iman. Kalau Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan yang akan menguatkan. Ingat itu. Maka sama, kalau Anda sudah menikah, Tuhan yang akan menguatkan. Selama apa? Selama kita punya keyakinan, Anda ngejawabnya nggak yakin deh. Selama kita hidup dengan Tuhan. Ya, dia itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak. Jangan lupa itu. Bapak nyakitin dia, Bapak nyakitin Tuhan. Ya iyalah. Dia langsung, oh gitu toh. Iyalah. Bapak ingat, Bapak ini bagus loh Pak ngomongnya. Kalau dalam sakramen permandian, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Air. That's right. Kalau ekaristi, tanda kehadiran Tuhan lewat siapa? Lewat apa? Hosti. Sakramen perminyakan, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Minyak suci. Sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan lewat apa? Tangan. Ini Tuhan. Lewat apa? Pasangannya. Oh pasangannya, sorry, telinga saya. Pasangan, kehadirannya. Maka sakramen perkawinan terjadi pada saat janji. Janji perkawinan. Itu tempatnya yang kudus. Makanya tadi Bapak betul mengatakan. Apakah saya dekat dengan Allah itu otomatis harus dekat dengan dia? Ya iyalah. Kalau bukan Bapak yang dekat dengan dia, emangnya pastor paroki harus dekat dengan istri Bapak? Ingat, itu bukan muhrimnya. Gue mau ngomong kayak gitu kok kenal. Bukan muhrimnya. Nah, saudara, lihat di sini, saya tidak akan melihat ini. Mari kita lihat, pelayanan itu beban atau berkat. Mari kita lihat di dalam Injil. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 adalah Injil akhir dari Yohanes. Ini Injil di mana Yesus mau meninggalkan para rasul. Anda pernah mendengar Injil ini? Pasti. Karena Injil ini berbicara antara Yesus dengan siapa? Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bu, kita kan normal ya. Anda normal bukan? Normal nggak? Normal? Oke, ibu pernah jatuh cinta? Pernah. Sampai sekarang masih jatuh cinta? Salah jawab. Ibu pernah jatuh cinta? Dengan siapa? Suami. Waktu dengan suami ada di sini tidak? Tidak ada. Waktu, boleh cerita sedikit ya. Waktu ibu nembak dia atau dia nembak ibu, siapa duluan? Wow, dia nembak saya. Ini memang selalu sebuah keyakinan seorang perempuan. Dia cinta gue 100%, gue cuma 10%. Oh ya Allah. Dia nembak ibu. Kan mengatakan, aku menyayangi. Apa jawaban ibu? Apa bilangnya? Perkawinan. Itu mah kalau udah kebablasan, kesono, ibu kejauhan. Kan waktu pacaran kan pasti awal-awal pacaran. Nggak pakai pacaran. Oh, ada chemistry-nya. Oke. Keren banget ini. Jadi kalau dia mengucapkan I love you, ibu akan jawab apa? Ya. Ya. Lihat jawabannya kepaksa banget. Ya sama lah. Ini tipe wanita kurang romantis kayak gini dia. I love you. Sama lah. Susah kalau mencintai preman kayak gitu. Terus di sini. Lihat di sini ada yang aneh. Kan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa jawab Yesus? Aneh, harusnya Yesus ngomong apa? Ya sama. Harusnya Yesus pun menjawab seperti ibu ini, preman. Sama. Saya juga akan mencintai kamu lah. Udahlah, diemlah. Mengerti maksud saya? Tetapi jawaban Yesus apa? Gembalakanlah domba-domba. Sampai berapa kali? So what it means, if you love God, you must serve others. Jadi kalau engkau mencintai Tuhan, maaf, omong kosong kalau engkau menjadi orang Katolik yang tidak peduli. Kalau engkau mencintai Tuhan, omong kosong kalau engkau menjadi Katolik yang tidak mau melayani. Nangkep maksud saya? Saya hebat banget ya. Potret sana sini. Kayak saya ini besok mau meninggal juga di situ. Tenang, saya masih hidup. Jadi ibu-ibu perhatikan di sini, bapak-bapak perhatikan di sini. Yesus itu lucu banget waktu Petrus, aku mengasihi engkau. Tidak, Yesus tidak berkata, Petrus, saya juga mengasihi engkau. Enggak, gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-domba. Jadi kalau kita bisa lihat di sini,
You love God, you must love people. Karena pelayanan adalah tanda cintaku pada Allah. Nah tadi Bapak benar, sekali lagi saya reframe kepada Bapak. Bapak tadi mengatakan, kalau begitu saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus mengasihi pasangan saya. That's good. That's right. Mungkin Anda tanya, lah kalau pastor mengasihi siapa? Umat yang kayak gini. Nggak mau. Ya baik, oke lah umat gitu ya. Tapi kan umat itu besar banget gitu. Saya tidak bisa melayani umat begitu banyak, anonim kadang-kadang. Saya harus belajar melayani teman sepasturan saya. Karena itu rumah saya. Itu rumah saya. Ingat, kalau saya tidak bisa membangun surga di rumah, jangan harap saya bisa membangun surga di luar. Salah. Maka Bapak Ibu hati-hati, pelayanan itu bukan pelarian. Ya, nggak beres di rumah, pelayanan saja. Hati-hati. Ini jebakan setan, enak Batman lagi. Anda terlalu banyak nonton rupanya. Ini jebakan kuasa jahat. Jadi pelayanan itu bukan pelarian. Saya pun sama. Saya berusaha untuk apa? Rukun dengan dua teman pastor saya. Saya berusaha rukun. Ibu enak menikah karena merasa cocok, betul atau tidak? Cocok loh. Siapa yang menyuruh Anda menikah dengan pasangan Anda? Tidak ada yang menyuruh. Anda sendiri yang mau, betul atau tidak? Kita jadi imam tidak boleh milih. Tidak bisa. Kamu tugas dengan dia. Hah? Orang sulit ini. Biarin. Ya sudah. Saya nikmati. Syukur pada Allah saya mendapatkan talenta sejak kecil dari ayah ibu saya yang sungguh menjaga rumah. Ayah saya, Bapak Ibu, ayah saya itu prodiakon, lektor, kur, tata tertib. Cuma tinggal ditahbiskan saja dia belum. Benar. Hari Minggu tuh bisa hari Minggu bisa 4 kali. Padahal pasturnya aja bisa cuma 2 kali, nggak boleh lebih dari 2. Ya, beliau 4 kali. Sampai sering kali saking padatnya penuh kan. Ibu saya hanya anggota WKRI dan KUR. Memang kami satu keluarga senang menyanyi. Dan walaupun setiap menyanyi tidak ada yang kompak. Gak perlu dijelaskan. Ya itu yang jelas gitu. Ini rahasia dapur. Jadi apa yang saya mau katakan, walaupun ayah saya aktif, ibu saya aktif, tetapi tetap rumah itu adalah surga kita. Kami selalu berkumpul. Saya paling dekat, saya beberapa kali bicara, saya paling dekat dengan ibu. Ibu tuh kalau pulang, ibu saya bidan. Ibu pulang dari kantor selalu bawa oleh-oleh untuk anaknya. Anak ibu 4. Dan kalau bawa makanan misalnya bakwan, ya 4. Dan ibu serahkan pada Eko. Eko, anak nomor 1 cok. Pemimpin cok. Eko, bagi siap bu. Eko selalu lihat mana yang gede. Lalu saya mengatakan, yang gede punya Eko. Lalu adik saya nomor 2 itu saya nyebelin. Dia laki-laki. Dia kesayangan ayah, karena dia pintar. Kenapa kakak selalu gede? Kakak kan nomor 1. Nomor 1 paling gede. Lalu adik saya kurang aja, tapi kakak bodoh.
biarin, kata saya. Walaupun bodoh bisa mengatur yang pintar, kata saya. Kamu diem. Ibu tuh kemana-mana selalu bawa saya. Dan itu pun masuk ke dalam diri saya. Saya kalau pergi jauh, saya bawa oleh-oleh untuk teman-teman saya. Mereka senang. Dan oleh-olehnya, saya selalu balik, bukan yang saya mau. Saya selalu tahu, oh dia suka makanan ini, dia suka makanan ini. Saya bawakan yang dia suka, yang mereka suka. Memang belum tentu saya suka, nggak apa-apa. Orang ini kan untuk menyenangkan mereka. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, mereka senang. Kamu mau kemana lagi? Ya, apa-apa, pergi aja. Karena tahu pulangnya bawa oleh-oleh. Pernah suatu hari, saya diberi tugas untuk memberikan renungan di Persekutuan Doa di Bandung. Lalu dapat bakso Malang makanannya. Nggak tahu malam ini bakso Malang atau bukan, ya saya juga tidak tahu. Lalu saya tuh kalau di tengah-tengah agak nggak bisa makan. Terus saya mengatakan, saya nggak mau makan. Kamu mau dibawa aja ya? Ya kalau dibawa berarti untuk teman-teman saya juga dikasih dong. Ya sudah nggak apa-apa. Berapa Romo? 8 gitu saya. Bener loh, ini di biara betul, bukan di pasuran waktu itu. 8 Romo? Ibu-ibu kan langsung apa namanya? Menyesal. Aduh 8 katanya. Ibu sudah ngomong kan saya. Iya 8 porsi ya Romo. Iya. Di bawah itu bakso Malang 8. Saya taruh di rangkau saya. Saya naik motor pulang itu jam 10. Teman-teman sudah masuk kamar. Saya gedor kamar temannya. Woi, bakso Malang. Keluar semuanya. Coba kalau saya gedor, Rosario. Kagak ada keluar. Apa yang terjadi pada saat saya kumpul bersama, saya mencoba menyenangkan mereka pun kita ngobrol bareng, sukacita, ketawa, rekreasi bareng, jalan bareng. Walaupun kadang-kadang aneh bapak-bapak jalan-jalan dengan pastor. Kenapa? Laki-laki semua. Kita pernah ke Pangandaran 8 orang, pastor. Yang lain dengan istrinya, dengan keponakannya kita. Lalu kan namanya juga pastor-pastor kan dikit-dikit. Akhirnya saya kreatif, dipinjam papan seluncur. Kan di Pangandaran ada papan itu. Lalu saya pakai, terus dipasang anak-anak. Kita seperti anak-anak. Yang masuk surga itu kata Yesus juga seperti anak-anak. Oh bener kok. Lalu kita main papan tidur, bareng-bareng berdelapan, ketawa-ketawa. Sampai akhirnya saking asiknya kita ke tengah-tengah. Lalu saya teriak, Niroro Kidul, kata saya, wah langsung semuanya. Apa yang saya mau katakan, bahwa saya sungguh menikmati dengan teman-teman. Disitulah tempat pelayanan terbaik. Jadi kalau Anda bisa membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman, maka pelayanan itu keluar dari sebuah kelimpahan, bukan keluar dari sebuah kekurangan. Maka orang yang baperan dalam pelayanan, kenapa? Karena tidak dihargai di keluarga, tidak merasa dicintai di keluarga, tidak nyaman di keluarga. Maka cari kenyamanan di tempat lain. Cari cinta di tempat lain, cari perhatian di tempat pelayanan. Kasihan deh lo. Jadi keluarga adalah tempat bagi kita untuk menikmati. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi Yesus berkata, apakah engkau mencintai aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Maka pelayanan itu adalah tanda cintaku pada Allah. Kalau tanda cintaku pada Allah, maka jangan pernah lupa identitas pengikut Kristus adalah apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Setuju? Setuju? Oke. Kalau saya mengasihi orang yang patut dikasihi, gampang.
betul banget. Dia nurut, baik, mendukung, enak banget. Jalan cintanya smooth, bener, nyaman. Tapi kadang-kadang yang dicintainya itu si borok-pokok, tidak tahu diri, sudah dicintai malah mengkhianati. Apa resepnya? Setiap hari kasih racun. 1 sendok makan. Ini dia Bapak Ibu yang terkasih. Ini pentingnya salib, Bapak Ibu lihat di depan. Ini pentingnya salib. Salib itu mau mengatakan apa? Walaupun dia tidak layak dicintai, saya tetap mencintai dia. Kenapa? Karena saya sudah janji untuk mencintai dia. Kelihatan wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Beberapa orang kelihatan antara hidup dan mati. Maka Bapak Ibu kita break dulu setengah jam. Tuhan memberkati. Terima kasih.